mekanisme kerja bekam. Jadi pembekam kan harus tahu, Pak, kok saya bekam kenapa? Gitu. Ngerti jawabnya pas gitu, Pak. Oh, akhirnya pasien mantap, Pak, besok bekam lagi ah. Oh, ke bekam ke tempatnya Pak Ali misalnya gitu, kok ini saya pengen bekam kok nggak boleh dibekam, katanya seperti ini. Nah, akhirnya orang kan malah menganggap, oh di sana itu ternyata nggak semuanya dibekam kan gitu. Ya, karena kita menjelaskan dengan ilmu dan keyakinan itu harus dibangun dengan ilmu. Keyakinan itu dibangun dengan ilmu. Maka ini kita sampaikan ilmunya pada teman-teman yang belum sepakat dengan bekam sinergi. Bagaimana mekanisme kerja bekam? Maka akan saya sampaikan analisa hadis dari bahwasanya kesembuhan itu ada pada 3 hal, yaitu sayatan pisau bekam, minum madu atau sundutan nabi. Namun aku melarang umatku melakukan sundutan atau al-qadar. Maka analisa ini pun bukan saya yang menganalisa, tapi saya sepakat dengan beliau, Abdul Karim Amirullah, pengarang buku Berburu ke Cina Berobat ke Arab. Berburu ke Cina Berobat ke Arab. Analisanya seperti ini, Pak. Ini untuk sindrom panas, ya. Minum madu untuk sindrom dingin, alga untuk sindrom sangat dingin. Dan ternyata, makanya ini saya sampaikan sindrom panas, sindrom dingin ini dibahas dengan medis belum ketemu. Kita ketemunya dengan ilmu kedokteran timur. Dan ternyata nanti kalau kita sudah bahas 8 dasar diagnosa itu, penyakit itu ya ada 2 secara umum, kalau panas dingin. Maka Rasulullah sendiri pun juga, kita kalau ingin menganalisa ini, ya ini tuh ada maknanya di sini. Jadi tidak semua itu nanti terus kemudian dilakukan pembekaman. Ya. Untuk sindrom panas, untuk sindrom dingin, untuk yang sindrom yang sangat dingin. Kata buku seperti itu, kata Abdul Karim Amirullah. Kata Syekh Musa juga sama. Kata Syekh Musa juga sama. Ini sudah ada bukunya semua, Pak. Saya cuma ngutip-ngutip saja. Dan sepakat dengan pendapatnya beliau. Jika penyakitnya itu bersifat panas, maka kita mungkin bukan menyembuhkannya, mengobatinya dengan mengeluarkan darah. Ya, baik dengan cara al-fasdu tadi, berarti ada darah vena dikeluarkan, ya, maupun dengan bekam. Sebab pada yang ketiga itu terdapat prosesnya. Pengeluaran zat yang tidak berguna ini harus diteliti secara medis. Nah, inilah tugasnya dokter, perawat, bidan, para ilmuwan itu meneliti ini harusnya nanti ke depan. Pengeluaran zat yang tidak berguna ini nanti jawabnya dengan ilmu kedokteran barat, Pak. Kedokteran timur tidak bisa jawab. Kedokteran timur itu yang penting pasien sembuh, itu kedokteran timur. Orang tradisional kan seperti itu. Kalau medis modern kan harus diteliti mekanismenya bagaimana. Sekaligus mendinginkan badan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Dr. Saifuddin Hakim, seorang dosen dari UGM. Beliau mengomentari ini itu juga sama. Saya belum bisa menjelaskan dalam footnote-nya, buku apa itu saya lupa bukunya apa. Beliau juga belum bisa menjelaskan ini. Karena ini kalau dilihat dari medis belum ketemu, Pak. Mendinginkan badan itu maksudnya gimana? Ini. Nah, inilah makanya kita analisa seperti ini. Dan Syekh Musa mengatakan jika penyakitnya itu bersifat dingin, maka kita bisa mengobatinya dengan penghangatan, dan penghangatan itu terkandung dalam madu. Dalam madu ini nanti kalau ini kita artikan sebuah ilmu atau sebuah wakil dari herbal, nanti herbal juga sama. Herbal itu secara umum ada panas dan dingin. Nah, kelompoknya cuma itu aja. Panas ada dingin. Panas biasanya yang rasanya pedas, manis. Dingin yang rasanya asam, pahit, ya, asin, itu dingin. Nah, gitu. Rasa kan ada 5. Gitu. Kalau dianalisa itu seperti itu. Sebenarnya gampang, Pak. Kita itu mau istilahnya menjelaskan seperti itu gampang. Kita ajak teman-teman yang beliau mengatakan bahwasanya bukan untuk segala macam penyakit. Kita ajak ke rumah sakit, yang rawat inap ya, rawat inap yang diinfus itu. Kira-kira mau enggak membekam? Diinfus kurang darah kemarin habis transfusi, kira-kira dibekam itu gimana kira? Medisnya ini dokter ya, Pak. Ya, kembali lagi ke pengobatan penyakit, semua penyakit mau seperti itu, ya tidak bisa.
Sekarang kita bicara logika aja. Diajak jalan-jalan ke rumah sakit, orangnya mual-mual, muntah-muntah, selimutan tebel itu coba dibekam. Tambah parah. Ya. Maka bekam tidak bisa untuk semua penyakit. Wallahualam. Ini analisa saya dari ilmu kedokteran maupun dari fisika seperti itu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ada pemanfaat bekam lebih dapat membersihkan permukaan. Ya. Inilah yang harus dicari lagi dengan ilmu kedokteran daripada al-fasdu. Ya, bagian dalam tubuh dengan al-fasdu. Wallahualam, ini juga saya masih terus mencari, Pak, baru belajar terus. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Halal. Tentang kehalalan. Ya. Yuk kita tinjau lagi. Hukum berobat itu dia mau mengatakan hukum berobat itu apa dulu? Wajib, sunnah, kan gitu. Mau dihukumi apa dulu dia? Mubah, ada yang haram kan gitu, Pak. Misalnya tadi saya sudah sampaikan, ada orang saya sakit kepala, tapi katanya Rasulullah itu nek sabar nanti dapat pahala. Ya wis aku ora ngombe obat, saya pengen sabar banyak istighfar itu boleh, tidak apa-apa. Dia menanggung sendiri kok, tapi dia bersulong, aduh Allah banget ini sakit kepala tidak sembuh-sembuh ya wajib berobat, Pak, daripada kayak gitu. Lah obatnya milih yang seperti apa ya monggo silakan. Kalau dia memang masih ragu dengan obat kimia ya silakan pakai obat herbal misalnya kan gitu. Dan itu semuanya dikembalikan ke masing-masing. Saya juga tidak bisa menghukumi. Wallahualam, saya tidak. Karena apa? Karena terkadang itu penyakit itu terkadang dari medis kan. Contoh memang terkadang memang sudah susah, sudah stadium terminal gitu. Seperti katakanlah kemarin itu jalan itu harus darah akhirnya dicuci darah. Dengan cuci darah 2 kali akhirnya memang takdirnya meninggalnya karena cuci darah dengan cuci darah kan gitu. Saat diambil darahnya langsung tidak ada kan gitu. Dan itu jalan terakhir yang ditempuh. Makanya memandangnya ini memang tidak bisa sesuai kondisi mau dihukumi seperti apa. Ya jelas kalau memang bisa dilakukan dengan hal-hal yang jelas kehalalannya diambil itu. Kalau memang belum ya pakai obat kimia. Orang dehidrasi berat ya harus diinfus. Infus ini halal ora, ada sertifikatnya halal. Yes, karena memang adanya infus kan gitu. Mau nyari kelapa muda ya terlalu lama kan gitu. Seperti di filmnya Jackie Chan kan. Caranya gimana kan juga tidak tahu kan gitu ya. Ya akhirnya kita pakai infus kan gitu kan. Baik, itu tadi syarat Ibnu Nabawi itu kerja bekam seperti itu, Pak. Keterangannya para ulama itu seperti itu tadi. Kemudian secara ilmu kedokteran timur, bekam itu mesti mengeluarkan. Maka kalau ada orang mengatakan biar kuat dibekam saja itu salah sebenarnya. Biar kuat dibekam saja. Ya secara umum kata-kata ini kurang tepat. Ya biar kuat harusnya dikasih penguat, ditonik gitu. Dibekam saja boleh karena dia mungkin ada patogennya, darah terlalu panas, banyak angin dan sebagainya. Baru dilakukan bekam. Jadi mengeluarkan panas, mengeluarkan angin. Nah ini mengeluarkan energi, hati-hati Pak. Karena prinsipnya di obat ini ketika darah atau cairan itu keluar dari tubuh, maka diikuti oleh keluarnya energi. Ini sudah kata kunci, Pak. Contoh misalnya ada orang sering berkeringat, kira-kira lemes apa enggak, Pak? Sering kencing, sering diare, sering muntah-muntah, perdarahan, headnya tidak berhenti-berhenti, muntah darah, berak darah, maka itu akan semakin lemah. Karena menurut konsep timur, sama di bukunya Suryanto juga sama, di basic PCM juga dikatakan seperti itu. Ketika energi darah dan cairan ini mengalir, maka akan diikuti oleh energi. Itu ikut prinsipnya gitu ya. Nah ini kalau dilihat dari kedokteran berarti sama. Orang misalnya diare itu akhirnya dikasih infus ya, dikasih penguat-penguat, dikasih penahan, dikasih oralis kan gitu.
Oralit itu manis sama asin. Kalau dilihat dari kedokteran timur, manis itu penguat limpa, penguat pencernaan. Asin itu biar nahan cairan, biar tidak keluar. Nah, kalau ada orang bengkak kakinya, bengkak badannya, semuanya jangan dikasih asin, Pak, tambah bengkak. Ya, karena nahan cairan. Misalnya seperti itu. Itu kalau dilihat dari kedokteran timur, hampir sama nih, sebenarnya ketemunya sama. Antara barat dan timur itu sama. Cuma cara pandangnya yang beda. Darah stasis, darah yang mana? Stasis beda dengan stagnasi, ya. Stagnasi itu proses menuju stasis. Iya kan? Proses, baru proses, Pak. Misalnya nanti kita lihat diagnosa lidah, misalnya di situ ada kata-kata stagnasi. Misalnya darah lidah gini, kemudian ada hitam-hitamnya, kita katakan stagnasi. Kemarin saya baru ada pasien juga yang dia itu energi jantungnya lemah, sering merasakan nyeri dada, dijalarkan ke sini.